Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, pada kesempatan video kali ini, Ana dapat menyampaikan materi pada mata kuliah hadis tarbawi pada pembahasan ke-9 dengan judul hadis berakhlak kepada orang tua. Berakhlak kepada orang tua. Selawat berangkaikan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sembari kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, Ana Mumtazah dengan NIM 2214020127. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pembahasan hadis pada pembahasan ke-9 dengan materi berakhlak kepada orang tua, yang bunyi hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Yang mana hadisnya berbunyi hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka thumma qala man qala thumma ummuka thumma qala man qala thumma ummuka thumma qala man qala thumma abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Terjemahan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata atau ia bertanya, siapakah yang berhak dari manusia ia berbuat baik kepadanya? Rasulullah berkata, kepada ibumu. Lalu setelah dia bertanya lagi, lalu setelah itu atau sesudah itu Rasulullah berkata, kemudian ibumu. Kemudian setelah itu dia bertanya lagi, Rasulullah mengatakan kemudian ibumu. Setelah itu dia bertanya lagi, Rasulullah mengatakan kemudian ibumu. Setelah itu dia bertanya lagi, Rasulullah mengatakan kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu Majah dan Ahmad. Itulah terjemahan dan bunyi hadis tentang berakhlak kepada orang tua. Poin selanjutnya adalah mufradat atau kosakata yang dapat kita ambil dari hadis ini. Itu ada beberapa kosakata, itu seperti jaa, datang, rojulun, seorang laki-laki, ila, kepada, faqala, berkata atau bertanya, man, siapakah, hakku, yang lebih berhak, an-nasu, manusia, sahabati, dalam pergaulanku atau sahabatku, bihusni, dengan baiknya atau berbuat baik, umka, ibumu, thumma, kemudian, man, siapakah, abuka, ayahmu. Itulah mufradat atau kosakata yang dapat kita ambil dalam penjelasan hadis kali ini. Selanjutnya kita masuk kepada poin penjelasan atau kandungan dari hadis tentang berakhlak kepada kedua orang tua. Dalam hadis ini dijelaskan bagaimana sih seharusnya sikap seorang anak untuk berbuat baik, berbuat khairun nas, dan bergaul dengan baik kepada orang tuanya, yaitu siapakah
manusia lebih berhak dan dengan baiknya dalam pergaulannya berbuat baik sebaik-baiknya kepadanya. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW menjawab pertanyaan itu bahwasanya orang yang lebih berhak kamu berbuat baik kepadanya dan itu adalah sebaik-baiknya adalah kamu berbakti kepadanya sebaik-baiknya kepada orang tuamu adalah kepada orang tuamu. Dan di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan ummuka, yaitu ibumu, dan kemudian sebaik-baiknya adalah berbuat baik kepada orang tuamu. Di sini Nabi menyebutkan ibumu, kemudian bertanya lagi kepada siapa lagi? Rasulullah menjawab ibumu lagi, sampai Rasulullah mengatakan atau menjawab pertanyaan seorang tadi itu berbuat baik kepada siapa, yaitu menyampaikan berbuat baik kepada ibumu sebanyak 3 kali penyebutan. Kemudian setelah itu barulah Nabi menjawab, setelah ia bertanya kemudian kepada siapa lagi, pada penyebutan yang keempat barulah Rasulullah SAW menyampaikan adalah kepada ayahmu, setelah 3 kali penyebutan terhadap berbuat baik kepada ibumu. Itu dari hadis ini dapat kita ambil 2 konteks sisi pemahaman, yaitunya terhadap hadis ini. Yang jelas pemahaman utamanya adalah orang yang diprioritaskan, orang yang patut kita berbuat baik kepadanya, patut kita berakhlakul karimah kepadanya, patut kita prioritaskan dalam berbuat baik kepadanya adalah kepada orang tuamu, kepada orang yang menjagamu dari kecil, kepada orang yang memeliharamu dari kecil, yaitu oleh semua manusia, atau untuk dialah kita sepatutnya bergaul atau berbuat baik dengannya adalah kepada kedua orang tua kita, yaitu kepada ibu dan ayah kita. Dan dalam hal ini tentunya tidak ada perbedaan. Jadi orang tualah yang paling baik kita bergaul kepadanya sebaik-baiknya. Dan dia berakhlak karimah dengan berakhlak yang sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang menjadi perbedaan dalam konteks pemahaman ini adalah pendapat pertama menyebutkan bahwasannya berdasarkan hadis tentang berakhlak kepada kedua orang tua ini adalah Allah membedakan derajat atau tingkatan dalam kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya, di mana dalam hal ini seorang anak mestilah atau haruslah mendahulukan berbuat baik kepada ibunya, karena Rasulullah menyebutkan ummuka sebanyak 3 kali penyebutan. Kemudian barulah kepada abuka, ayahnya atau bapaknya. Dalam hadis ini ya disebutkan sampai 3 kali penyebutan, bayangkan. Kemudian baru ayahnya. Dan pemahaman seperti inilah pemahaman yang secara universal atau pemahaman umum yang kita temukan atau kita dapatkan dan kita dengarkan dengan jelas pada kaum muslimin, di mana seseorang itu bahkan disebutkan derajat atau tingkatannya 3 kali lebih tinggi ibu dari ayahnya. Kemudian adapun pendapat yang kedua dalam pemahaman hadis ini yaitu agak jarang didengar. Tapi hadis ini tidaklah sebenarnya menyebutkan bahwa seorang anak mesti memprioritaskan mendahulukan orang tuanya, yaitu ibu, daripada bapaknya. Karena yang harus diprioritaskan atau kita utamakan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yaitu harus sama rata gitu. Adalah sama orang tua dari anaknya, dan itu sama-sama berjasa, jasanya lebih luar biasa lagi dari yang lain. Dan jasa dari kedua orang tua kita tidaklah bisa kita samakan, tidaklah bisa kita bandingkan dengan orang lain, dengan siapapun, baik itu teman terdekat kita, baik itu teman sejati kita, sahabat kita,
karena jasa-jasa dari kedua orang tua kita tidaklah tertandingi dengan apapun di dunia ini. Karena dari beliaulah, dari ibu dan ayahlah kita dapat lahir ke dunia ini, kita dapat menghirup udara di dunia ini, kita dapat merasakan nikmat kehidupan di dunia ini, kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diajarkan dari kecil, kita dikandung oleh ibu, kita mungkin karena itulah derajat ibu lebih tinggi. Ia mengandung kita dalam rahimnya, merasakan kesakitan selama 9 bulan, kesusahan ini dan itu, segala macam yang di luar nalarnya yang biasanya tidak terjadi kepadanya dia rasakan sampai melahirkan. Melahirkan itu tidak mudah loh teman-teman. Melahirkan itu secara normal kita semua mengetahui itu tidaklah mudah, dan itulah perjuangan dari seorang ibu untuk anaknya. Karena itu jasa-jasa dari kedua orang tua kita tidak bisa kita samakan, kita bandingkan, kita setarakan dengan jasa-jasa orang lain yang ada dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti jasa-jasa orang lain tidak berarti dalam kehidupan kita, tidak berfaedah dan tidak ada nilainya. Tentu ada nilainya, tapi jika kita bandingkan, tidaklah dapat kita bandingkan dengan jasa yang diberikan oleh kedua orang tua kita terhadap kita sebagai anaknya. Pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat dan Al-Quran yang sama sekali tidak membedakan antara ayah dan ibu. Itu perintah Allah untuk berbakti kepada ayah dan ibu karena selalu disebut keduanya sekaligus selalu disebutkan dalam Al-Quran dan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini disebutkan, di dalam ayat ini disebutkan, dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Tidak disebutkan disertai di situ ibunya yang lebih tinggi atau bapaknya, tapi keduanya. Lalu setelahnya ibumu telah mengandungmu, menyusukanmu 2 tahun lamanya. Dan orang-orang yang berpendapat pertama menjadikan sebagai dasar untuk membenarkan apa yang disebutkan dalam hadis itu, menyebutkan ibu sebanyak 3 kali. Dan disebutkan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14, ibu memiliki jasa khusus, yaitu dia hamil lalu ia menyusui, seperti yang telah Anda sebutkan tadi. Dan pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya orang tua itu sederajat, adalah sudah ayat ini menyebutkan tentang ibu. Ia langsung merintahkan, karena itu bersyukurlah kamu kepadaku, kemudian kepada kedua orang tuamu. Itu di sini disebutkan secara setara, tidak ditinggikan yang satu dan yang lainnya. Itu artinya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu dan ayah. Jadi di sini dapat kita ambil penjelasannya. Meskipun di dalam hadis ini disebutkan ibu sebanyak 3 kali dan ayah sekali, bukan berarti kita harus lebih memprioritaskan atau mengutamakan ibu kita gitu. Tapi kita harus sama-sama berbuat baik, sama-sama nilainya kita berbuat baik, kita berakhlak karimah kepada kedua orang tua, bersopan santun, tidak seperti ada dalam hadis, kita tidak boleh mengatakan atau mengatakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkata yang buruk-buruk pada kedua orang tua kita, tidaklah boleh. Lalu masuk kepada poin yang terakhir, yaitu poin apa sih kaitan hadis ini dengan dunia pendidikan, yaitu apa sih hubungan hadis tentang berakhlak kepada kedua orang tua ini dengan dunia pendidikan. Yaitu terdapat 2 poin atau 2 konteks dalam pemahaman ini, yaitu hadis ini menjelaskan pendidikan tentang akhlak, yaitu akhlak seorang anak, bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita. Dia harusnya memperlihatkan akhlak terbaiknya, akhlak terbagusnya, terakhlak karimahnya kepada kedua orang tuanya. Jadi dalam hadis ini tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW penyebutan ibu sebanyak 3 kali penyebutan. Kemudian baru bapak 1 kali. Kemudian keduanya jadi sejajar gitu serata. Tapi titik poin dalam hal ini adalah berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Lalu poin yang kedua yaitu cara atau metode pengajaran yang ada dalam hadis ini adalah metode tanggung jawab, yaitu siapakah yang lebih pantas atau lebih bersahabat atau bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya, yaitu kepada orang tuamu, ibumu dan ayahmu.
Jadi itulah menunjukkan adanya dialog, maksudnya maaf, tanya jawab, yaitu tanya jawab tadi antara Rasulullah dan seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapakah manusia yang lebih berhak ya berbuat baik dalam penghidupannya. Itu kepada kedua orang tua kita, ibu dan ayah. Kita harus berbuat baik, bergaul sebaik-baiknya, berakhlakul karimah semasa hidup kita kepada kedua orang tua kita dan selalu mendoakannya. Mungkin sekian dari Ana mengenai penjelasan hadis tentang berakhlak kepada kedua orang tua. Jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.